Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di channel Easy Farming. Kali ini kita mau ngebahas lagi tentang melon hidroponik, terutama yang ini yang sistem macida. Jadi kita udah lama banget gak tanam melon sistem macida. Kemarin sebenarnya sempat tanam beberapa kali karena kita pakai bibitnya bibit turunan, jadi hasilnya kurang bagus, makanya kita nggak update. Nah, sekarang kita lagi nyoba untuk tanam jenis yang baru. Ini melon dari Tunas Agro, jenisnya Legita. Nah, ini ternyata agak lumayan bagus dibanding pendahulunya. Kemarin alasan saya pilih Legita itu karena masa panennya yang terbilang singkat, mirip-mirip sama Manika. Kalau Manika di angka 65-an, kalau melon jenis Legita ini sekitar 65 HST udah bisa dipanen. Nah, karena kemarin pengalaman kita di melon-melon sebelumnya seperti Manika, terus Kinanti dan New Ceria itu kemarin embun tepungnya yang nyerang lumayan parah banget. Kita udah coba pakai berbagai jenis fungisida, ternyata masih sama aja. Akhirnya kita cari melon yang seenggaknya waktu panennya lebih cepat. Jadi ketika dia kena serangan embun tepung, dia masih bisa bertahan sampai panen. Nah, ini untuk usia lebih dari 1 bulan. Ini cuman baru 2 buah aja yang bisa kita buahkan, sementara yang buah-buah lainnya itu kemarin pada banyak yang nggak jadi. Perkiraan saya kemarin nggak jadi karena ini untuk percabangannya kita nggak pangkas dulu pas di awal, jadinya yang cabang tengah ini jauh lebih besar daripada yang di pinggir-pinggir sini. Nah, ketika yang di tengah itu udah dapet buah seperti ini, dapat 2, yang di pinggir ini nggak kebagian nutrisi, makanya yang numbuh buah itu cuman yang 2 itu doang. Sementara untuk yang cabang-cabang di pinggirnya belum ada buah sama sekali. Mungkin nanti di atas ini baru numbuh buah. Nah, setelah sekitar sebulanan lebih kita tanam, ternyata ada yang sekitar 1 bulanan setelah tanam, ternyata ada yang lumayan berbeda dari tanaman-tanaman sebelumnya untuk jenis-jenis lain seperti Manika dan Brajan dan New Ceria. Jadi ini penampakan embun tepungnya masih belum kelihatan. Walaupun ini udah kena serangan hama yang lain, ini kelihatan warnanya agak kekuningan, kemungkinan kena jamur juga. Tapi seenggaknya ini masih aman dari embun tepung. Nggak tahu apakah karena memang cuacanya udah agak bersahabat, jadi hujannya udah agak berkurang intensitasnya, atau mungkin dari jenisnya yang lebih toleran embun tepung, atau karena fungisidanya. Jadi untuk yang tanaman melon yang baru ini kita pakai fungisida Omulus dari BASF. Ini fungisidanya dengan bahan aktif belerang 80%. Kita semprotkan fungisidanya itu sekitar seminggu sekali. Nah, ternyata hasilnya udah 1 bulanan lebih masih bagus seperti ini. Untuk di tanaman lain pun kurang lebih sama. Ini yang putih-putih ini adalah sisa penyemprotan fungisidanya. Untuk daun yang paling bawahnya pun ini masih terlihat masih lumayan mulus kalau segini dibandingkan dengan tanaman-tanaman sebelumnya. Nah, mungkin kalau misalnya ini berhasil dan ternyata rasa buahnya lumayan enak, nanti kedepannya mungkin kita fokus untuk tanam jenis ini aja. Karena dari segi harga pun ini bibitnya lumayan murah. Jadi kalau misalnya hitungan satuan bibitnya itu di angka sekitar 1000-an, beda banget sama melon-melon premium seperti Intanon dan lain-lain yang bibitnya bisa mencapai 5.000-an. Untuk tanaman yang lain ini sama, cuman kita ada kesalahan sedikit. Jadi untuk sistem macida yang menggunakan kontainer box biru seperti ini, kita tanamnya 2 tanaman. Yang di sebelah kiri sebenarnya tanamannya udah aman. Yang di sebelah kanan ini yang kemarin bermasalah. Jadi pada saat siang ini kemarin tanamannya layu. Nah, sekarang udah agak mendingan. Cuman pertumbuhannya itu benar-benar jadi parah banget. Ini untuk calon buah yang di bawah itu nggak ada yang jadi.
jadi pun di atas seperti ini, tapi ini kurang maksimal, kemungkinan nanti juga bakal kita buang juga, kita nungguin buah yang lain. Nah kemarin kita sih sebenarnya takutnya kalau misalnya yang tanaman yang di sini itu kena busuk akar, tapi ternyata setelah kita cek akarnya masih baik-baik aja, kemungkinan ini malah terkena akar gada. Kita cek kemarin bagian akar bawahnya itu ada kayak benjolan-benjolan lumayan besar. Makanya tadinya kita niatnya mau potong, mau kita buang, tapi nggak jadi. Karena takutnya kalau misalnya kita buang, kalau di bagian bawahnya itu nggak numbuh lagi dahan, takutnya malah akarnya busuk dan malah ngeganggu tanaman yang di sebelahnya. Mungkin cukup sekian dulu tentang tanaman melon kita. Mudah-mudahan yang jenis legita ini bisa kita panen. Dan kalau misalnya hasilnya bagus, terus keadaan tanamannya juga masih bagus, kedepannya mungkin kita mau fokus tanam untuk melon jenis legita ini. Karena kalau misalnya kita lihat untuk sampai sekarang, ini keadaannya masih lumayan bagus tanamannya. Terima kasih udah menyimak. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.